Sistem reproduksi pria adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada pria. Tara, oke, ini adalah gambar sistem reproduksi pria yang berisikan organ dan jaringan dari reproduksi pria. Yang pertama ada penis, saluran uretra, vas deferens, kandung kemih, skrotum, testis, epididymis, kelenjar Cooper, kelenjar prostat, dan vesikula seminalis. Oke. Kakak akan menjelaskan semuanya. Oke, yang pertama ada penis. Untuk letaknya bisa dilihat di tanda panah yang ada stabilonya. Pengertian dari penis adalah merupakan bagian terluar dari organ reproduksi laki-laki dan memiliki fungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Selanjutnya ada saluran uretra yang terdapat di dalam penis. Memiliki pengertian dan fungsi sebagai saluran tempat mengalirnya urin dari kandung kemih, sehingga urin tersebut dapat dikeluarkan dari tubuh. Oke, selanjutnya ada vas deferens yang bisa dilihat di gambar. Gambarnya seperti tali yang mengarah ke atas, yang merupakan lanjutan dari epididymis. Memiliki fungsi sebagai penghubung antara uretra dan epididymis. Oke guys, jadi selanjutnya ada kandung kemih, bisa dilihat di gambar. Itu gambarnya seperti kantong ya, karena pengertian dari kandung kemih adalah organ tubuh yang mengumpulkan air kencing yang dikeluarkan oleh ginjal. Jadi setelah dari ginjal lalu ke kandung kemih sebelum dibuang, seperti itu. Yang memiliki fungsi sebagai tempat penampungan air kencing atau urin gitu. Oke, selanjutnya ada skrotum. Karena ini belum ada tanda panahnya, jadi bisa diperhatikan di gambar. Ada organ yang menyerupai kantung yang di belakangnya testis itu namanya skrotum yang di bagian luar, oke? Bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis yang memiliki fungsi sebagai penjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Jadi skrotum itu merupakan bagian luar dari testis. Oke, selanjutnya ada testis, bisa dilihat di gambar ya, yang ada tanda panahnya itu yang berbentuk seperti telur. Nah, bagian yang bentuknya bulat seperti telur yang tersimpan di dalam skrotum. Ingat ya, skrotum itu bagian luar dari testis yang seperti kantong. Testis itu memiliki fungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron adalah hormon reproduksi. Pada pria sebenarnya pada wanita juga ada, nanti kita bahas, oke? Oke, selanjutnya ada epididymis, dilihat di gambar ya. Epididymis tuh tempatnya di berdekatan dengan testis, bisa dibilang nempel ya sama testis karena epididymis itu merupakan saluran yang keluar dari testis yang bentuknya tuh kayak koma, panjangnya sekitar 4 cm dan memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Oke, selanjutnya ada kelenjar Cooper, bisa dilihat di tanda panah. Bentuknya lumayan kecil ya. Kelenjar Cooper merupakan bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat. Kelenjar Cooper memiliki fungsi sebagai penghasil lendir dan cairan bersifat basah. Oke, selanjutnya ada kelenjar prostat. Lihat di gambar, kelenjar prostat itu letaknya ada di atasnya kelenjar Cooper yang tadi. Pengertiannya adalah bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih. Jadi letak kelenjar prostat adalah di antara kantung kemih dan kelenjar Cooper yang memiliki fungsi sebagai penghasil cairan bersifat asam. Kalau kelenjar Cooper itu kan bersifat basah, kalau kelenjar prostat menghasilkan cairan bersifat asam. Nah, selanjutnya ada vesikula seminalis nih. Bisa dilihat di gambar ya. Vesikula seminalis merupakan bagian yang berbentuk seperti kantong kecil, ukurannya kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih. Vesikula seminalis memiliki fungsi sebagai penghasil zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Oke, setelah tadi udah membahas pengertian dan fungsinya, sekarang kita akan membahas sistem reproduksi pria yang dibagi 3. Yang pertama ada alat kelamin dalam, alat kelamin luar, dan kelenjar reproduksi. Oke, yang pertama ada alat kelamin luar. Nah, alat kelamin luar tuh ada apa aja ya? Alat kelamin luar itu yang pertama ada penis. Penis itu tahu kan fungsinya apa? Ya, betul. Fungsinya sebagai saluran urin pada pria atau saluran air kencing sekaligus saluran keluar sperma pada pria.
Nah, penis itu terbentuknya dari otot, bukan dari tulang. Jadi, sama sekali penis tuh nggak punya tulang ya. Dan pada bagian ujung penis itu terdapat lipatan-lipatan kulit yang namanya tuh kulup. Nah, itu biasa dipotong pada saat anak laki-laki itu hitanan. Oke, yang kedua, di alat kelamin luar ada skrotum. Skrotum itu letaknya ada di belakangnya penis. Dan bentuknya tuh seperti kantong yang di dalamnya tuh terdapat testis, 2 buah testis. Jadi testis itu bentuknya seperti telur tapi nggak cuma satu. Di dalamnya itu ada dua telur di dalam satu kantong skrotum. Oke, selain menjadi kantong untuk testis, skrotum juga fungsinya sebagai penjaga ya, penjaga suhu testis agar normal, agar cocok untuk memproduksi sperma baru seperti itu. Nah, oke, nih selanjutnya ada alat kelamin dalam. Apa sih alat kelamin dalam tuh? Nah, alat kelamin dalam itu organ-organ dari sistem reproduksi pria, tapi adanya tuh di dalam tubuh. Berbeda dengan alat kelamin yang di luar, alat kelamin yang di luar itu bisa kita tampak dari mata manusia ya. Kalau alat kelamin dalam itu nggak bisa dilihat oleh mata manusia, karena letaknya itu ada di dalam tubuh, kecuali kita melakukan proses pembedahan atau operasi. Itu baru bisa dilihat dengan mata manusia. Oke, yang pertama ada testis nih. Tahu kan testis itu apa? Ya, bentuknya itu seperti telur, jumlahnya itu ada 2 buah atau 1 pasang ya. Letaknya itu ada di dalamnya skrotum. Ingat-ingat ya. Dan biasanya pada saat usia 13 sampai 14 tahun di anak laki-laki, testis itu mulai memproduksi sel sperma atau sel kelamin jantan. Nggak cuma memproduksi itu, testis juga memproduksi hormon testosteron pada anak laki-laki. Nah, hormon testosteron itu adalah hormon yang merangsang perubahan pada anak laki-laki nih. Contohnya apa? Pembesaran jakun, tumbuhnya kumis, terus suaranya besar. Nah, atau yang biasa disebut sebagai anak-anak yang pubertas ya. Pubertas itu apa sih? Pubertas itu adalah masa ketika anak mengalami perubahan fungsi seksual atau pematangan fungsi seksual yang disertai perubahan fisik dan perubahan psikis. Nah, selanjutnya ada saluran sperma. Sperma itu diprosesnya ada di testis. Setelah dari testis, sperma keluar ke epididymis. Di epididymis, sperma disimpan sampai spermanya matang. Setelah matang, sperma keluar menuju vas deferens. Setelah ada di vas deferens, sperma bergerak menuju uretra. Kita bikin singkatannya deh, T-divaret. Yang pertama ke testis, lalu keluar ke epididymis, lalu menuju ke vas deferens, dan bergerak menuju ke uretra. Oke, yang terakhir dari alat kelamin dalam ada uretra. Uretra itu saluran terakhir di alat reproduksi pria, tepatnya ada di penis. Fungsinya sebagai tempat saluran keluarnya sperma, dan juga saluran keluarnya urin atau air kencing. Keluarnya sperma biasa disebut juga dengan ejakulasi pada pria. Yang ketiga ada kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi air mani atau semen. Nah, kelenjar reproduksi itu ada 1, vesicula seminalis, 2, kelenjar prostat, dan yang ketiga kelenjar Cowper. Oke, yang pertama ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis bentuknya seperti kantong kusut kecil yang ukurannya kurang lebih 5 cm. Vesicula seminalis letaknya di belakangnya kandung kemih. Vesicula seminalis bisa dikatakan sebagai penghasil zat-zat penting nih. Yang pertama, vesicula seminalis menghasilkan zat basa atau alkali. Yang kedua, penghasil fruktosa atau gula monosakarida. Yang ketiga, penghasil hormon prostaglandin. Dan yang keempat, penghasil protein pembukuan. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan penghasil cairan keputih-putihan pada sistem reproduksi pria. Kelenjar prostat juga bersifat asam yang memiliki pH 6,5. Kelenjar prostat juga mengandung asam sitrat yang biasanya berfungsi untuk menghasilkan energi atau ATP. Selain itu juga, kelenjar prostat mengandung enzim pepsinogen, lisozim, dan enzim amilase. Nah, kelenjar prostat juga mengandung seminal plasmin. Apa sih seminal plasmin? Seminal plasmin adalah antibiotik yang fungsinya untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Selanjutnya ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper adalah kelenjar yang menghasilkan lendir pada sistem reproduksi laki-laki. Kelenjar Cowper memiliki sifat basa, yang bertujuan untuk melindungi sel sperma dari sifat asam yang dimiliki kelenjar prostat, agar pH dari sperma tetap normal, sehingga sperma masih bisa hidup.
Selanjutnya, sperma akan bercampur dengan getah atau lendir yang dihasilkan oleh kelenjar Cooper, yang biasanya percampuran tersebut dinamakan semen. Yang dikeluarkan oleh uretra merupakan sperma yang sudah bercampur dengan getah atau lendir dari kelenjar Cooper, atau yang bisa kita sebut semen. Volume dari semen biasanya antara 2,5 sampai 5 mm. Nah, di setiap 1 mm semen terkandung 50 sampai 150 juta sel sperma. Nah, dari sekian banyak sel sperma 50 sampai 150 juta, hanya satu yang berhasil membuahi satu sel telur saja.